kasih, karunia, dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Firman Tuhan menyapa kita semuanya dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikian isinya. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Topik kita, setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sindiran yang berkembang pada masa Yehezkiel ketika itu yang menyatakan ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayat 2. Dengan maksud umat Israel ketiga itu ingin berdalih karena penghukuman yang akan mereka terima, yaitu karena dosa orang tua mereka dan juga ketidakadilan Allah. Maka firman Allah dengan tegas mengatakan, Aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Ayat 30. Allah berurusan langsung dengan manusia sebagai individu. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri di hadapan Allah. Dan dosa yang dia lakukan seorang ayah tidak berhubungan dengan anaknya. Jika ternyata seorang anak menolak mengikuti perbuatan dosa ayahnya, maka dia akan selamat. Demikian juga halnya jika seorang ayah melakukan yang benar, namun anaknya menolak meniru perbuatan baik ayahnya, maka si anak akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Maka jelaslah di sini bahwa keadilan Allah nyata kepada setiap individu dan kasihnya nyata bagi setiap individu yang bertobat dari dosanya. Sehingga dalam hal berbuat dosa, kita tidak dapat berdalih mempersalahkan siapapun. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Galatia 6 ayat 7. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tabiat dosa yang telah merasuki kehidupan manusia sudah sejak dari Adam pertama, yakni mencoba berdalih untuk membenarkan diri dan melihat kesalahan orang lain. Semakin kita menyangkal kesalahan dan semakin kita hanya melihat kesalahan orang lain, maka keselamatan dari Tuhan akan semakin jauh dari hidup kita. Dalam kehidupan ini ada banyak orang yang berani mempertaruhkan keselamatan jiwanya hanya karena mengandalkan kekuatan pikiran dan perasaannya daripada mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Sudah tahu bahwa dia memiliki kekurangan, namun untuk mempertahankan kekuatan pikiran,
perasaan dan kepentingan kemanusiaannya, dia lebih senang untuk memperhatikan dan memperlihatkan kesalahan dan kelemahan orang lain. Maka seseorang yang memiliki sifat seperti itu akan selalu menganggap salah perbuatan orang lain. Padahal firman Tuhan justru mengajar kita, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat 1. Seruan pertobatan Tuhan adalah untuk melihat dan merubah kesalahan dalam diri kita, bukan untuk melihat kelemahan dan dosa orang lain. Karena pada akhirnya Tuhan mempertanyakan perbuatan kita, bukan mempertanyakan perbuatan orang lain. Kita bisa saja marah atas dosa yang lain, namun yang Tuhan perintahkan bukan menghakimi, tetapi menasihati mereka. Kita bisa juga marah atas dosa kita, namun yang Tuhan perintahkan bukan untuk membenci diri, tetapi membenci dosa dengan pertobatan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang sudah kami dengar dan kami terima. Tuhan berkati kami, kuatkan kami, berikan kami hikmat, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam doa kami ini kami bawakan orang-orang yang kami kasihi, jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang berulang tahun kelahiran, berkati mereka, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya di dalam Yesus Kristus. Dan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang teladan bagi sekitarnya. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, supaya kami tetap layak menerima anugerah daripada Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.